selamat siang untuk Bapak dan juga Bapak dosen pembimbing lapangan yang bergabung via Google Meet, Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan juga maaf sebelumnya Pak karena kami datangnya di jam makan siang karena kesedihan dari dosen pembimbing lapangan juga yang baru bisa bergabung di jam segini. Jadi Pak, pada hari ini kami akan mempresentasikan program di Desa Ranggur di Huta ini, sekaligus perpisahan secara simbolis kami dengan perangkat desa yang ada di yang mungkin pada hari ini diwakilkan oleh Bapak. Jadi Pak, adapun program kerja yang telah kami laksanakan itu Pak, yang pertama adalah pemanfaatan limbah kulit kopi sebagai pestisida nabati dan pupuk padatan berbasis mikroorganisme lokal. Jadi ini adalah program kerja utama kami Pak, yang mana kami mengambil tema desa agro Pak. Jadi kami membuat ini latar belakangnya yaitu limbah kulit kopi yang ada di desa ini belum dimanfaatkan secara optimal Pak, karena kami lihat masih banyak kulit-kulit kopi yang dibuang begitu saja Pak, menumpuk gitu Pak. Nah lalu kalau limbah kulit kopi tersebut menumpuk berpotensi mencemari lingkungan. Lalu adapun tanaman kopi dapat mengalami gangguan hama dan jamur, serta limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan menjadi pestisida nabati. Jadi Pak, berdasarkan latar belakang tersebut, kami membuat program ini yang mana tujuannya memanfaatkan limbah kulit buah kopi, terus selanjutnya membantu mengurangi hama pada tanaman kopi, serta membantu mengatasi gangguan jamur. Sasaran pada kegiatan ini yaitu petani kopi di Desa Ranggur Huta dan warga Dusun Sejahtera, Pak. Metodenya yaitu observasi. Kami awalnya observasi mencari di mana terdapat limbah kopi, lalu koordinasi dengan masyarakat, mengundang masyarakat juga untuk hadir di kegiatan ini, serta demonstrasi pembuatan pestisida nabati. Jadi Pak, pada kesempatan ini kami juga melakukan percobaan di sini yang dilihat oleh masyarakat yang datang pada saat kegiatan ini Pak. Adapun hal yang dicapai yaitu masyarakat memperoleh pengetahuan tentang pemanfaatan limbah kulit kopi, beserta mengetahui proses pembuatan pestisida nabati, serta limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan menjadi pupuk yang lebih berguna, dan pestisida nabati diharapkan membantu mengurangi hama dan jamur. Nah, dalam melaksanakan program ini, Pak, kami terdapat beberapa kendala, yaitu ketersediaan limbah kulit kopi yang tidak selalu sama. Bertepatan pula pas kami melakukan proker ini lagi tidak musim panen gitu Pak. Nah, selanjutnya sulit menyesuaikan waktu dengan kesibukan masyarakat, karena masyarakat di sini kan rata-rata kan Pak petani kan Pak, dari jam 8 sampai jam 5. Jadi sedikit Pak yang datang ke sosialisasi kami, namun untuk mengatasi kendala tersebut kami membagikan hasil dari produk kami ini Pak ke masyarakat. Kurang lebih produknya seperti ini Pak. Nah, di dalam produk ini ada cara pembuatannya dan video pembuatannya Pak, dan bisa disebarluaskan. Jadi untuk informasi pembuatannya serta manfaat dari proker ini telah disebarluaskan Pak melalui Bapak Kepala Sekolah SD 12 Pak. Itulah Pak untuk proker yang pertama, karena kami dari berbagai jurusan kan Pak, terkhususnya untuk dari jurusan pendidikan itu melaksanakan proker bimbel di Pusko Pak. Nah, untuk bimbel di posko ini latar belakangnya masih terdapat anak-anak yang membutuhkan pendampingan belajar. Selanjutnya dengan adanya bimbel ini Pak, membantu anak-anak memahami materi pembelajarannya serta lebih semangat untuk belajar Pak. Metodenya pembelajaran tatap muka yang kami adakan di setiap hari Selasa dan Kamis Pak. Dan siswanya yang datang itu adalah siswa SD 12 dan SD 5. Terkadang juga ada anak-anak PAUD yang juga datang ke bimbel kami Pak. Jadi kurang lebih ini dokumentasi kegiatannya Pak. Hasil yang dicapai dari program bimbel di posko ini yaitu Pak, anak lebih memahami materi pembelajaran, lebih aktif bertanya, dan motivasi serta minat belajarnya meningkat. Kendalanya yaitu kemampuan peserta berbeda-beda kan Pak, karena kami membuat kelasnya juga gabungan terdiri dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Lalu kehadiran peserta belum selalu konsisten karena faktor cuaca juga Pak. Kalau hujan sedikit yang datang Pak, tapi kalau cuaca bagus banyak yang datang Pak. Dan waktu pelaksanaan terbatas Pak.
Program kerja yang ketiga yaitu pembuatan papan informasi tentang penguraian sampah dan tempat sampah. Jadi ini kami pasang di Sabana Nadaya, Pak. Adapun kami melakukan proker ini karena Sabana Nadaya memiliki potensi sebagai kawasan wisata, lalu kebersihan kawasan wisata perlu dijaga. Jadi dengan adanya papan informasi ini harapannya meningkatkan kesadaran pengunjung terhadap kebersihan dan mendukung kawasan wisata yang bersih dan nyaman, Pak. Sasaran pelaksanaan program ini yaitu pengunjung Sabana Rumput Nadayak serta masyarakat sekitar kawasan wisata. Metode yang kami lakukan yang pertama observasi lokasi, lalu kami membuat papan informasi serta penyediaan tempat sampahnya, Pak. Selanjutnya pemasangan pada titik strategis. Ini kami pasang di dekat pintu masuk, Pak, tepatnya sebelah pos yang untuk pembelian tiket, Pak. Kendalanya yaitu lokasi terbuka sehingga bahan papan harus cukup tahan terhadap cuaca. Kayak seperti gambar-gambar seperti ini, Pak, mungkin tidak tahan lama karena faktor cuaca juga. Namun ini sudah kami antisipasi menggunakan laminating gitu, biar tahan air. Selanjutnya, Pak, ini ada program kerja yang keempat yaitu program kerja sosialisasi anti bullying. Yang melatar belakangi kami untuk melakukan sosialisasi ini yaitu karena masih terdapat perilaku mengejek dan mengucilkan teman di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekolah, Pak. Jadi dengan adanya sosialisasi bullying ini meningkatkan pemahaman siswa mengenai bullying dan mengajarkan cara mencegah dan menghadapi bullying. Sasarannya di SD 5 dan SD 12, Pak. Jadi sudah terlaksana di SD 5 dan SD 12 dengan cara yaitu menyampaikan materi, terus kami memberikan video, tanya jawab, dan refleksi. Hasil yang dicapai, siswa memahami pengertian bullying dan siswa memahami pentingnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Kendalanya yaitu konsentrasi siswa terkadang mudah teralihkan di SD. Selanjutnya, Pak, proker yang kelima yaitu pemasangan reflektor jalan. Jadi latar belakang gerakan pemasangan reflektor jalan ini, Pak, yang pertama, beberapa jalan di desa minim penerangan. Setelah itu, kondisi tersebut dapat menyulitkan pengguna jalan pada malam hari, serta reflektor jalan dapat membantu meningkatkan visibilitas jalan. Jadi kami memasang ini di Tekongan, Pak, ada di dekat Sabana Dayak dan di Dusun 3. Di Dusun 3, di ujung di Tekongan tersebut, Pak. Hasil yang dicapai yaitu reflektor berhasil dipasang pada titik yang telah ditentukan, Pak. Kendalanya yaitu penentuan pemasangan harus atau waktu pelaksanaan kegiatan terbatas. Jadi Pak, dalam pembuatan reflektor ini Pak telah kami laksanakan. Lalu ada beberapa masukan dari masyarakat lagi karena melihat efek dari pembuatan ini, mereka merekomendasikan untuk menambah. Jadi kami tambah lagi Pak jumlah pemasangan reflektor ini. Selanjutnya program kerja yang keenam Pak yaitu edukasi bahaya penggunaan gadget dan solusinya. Karena melihat bahwasannya penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat berdampak pada anak dan penggunaan berlebihan dapat mengganggu aktivitas belajar. Tujuan kami mengadakan sosialisasi ini Pak, karena zaman sekarang anak-anak kalau main HP tidak ingat waktu gitu Pak, sehingga minat belajarnya juga berkurang. Jadi kami melaksanakan ini Pak di SD 5 dan juga SD 12 Pak. Adapun kendala dalam pelaksanaan program kerja yang ke-6 ini yaitu Pak beberapa siswa kurang aktif dalam sesi tanya jawab Pak. Karena juga pada saat pelaksanaan ini sedang lomba gitu kan Pak. Jadi suasana tidak kondusif Pak. Namun hasil yang dicapai yaitu siswa memahami dampak positif dan negatif dari gadget serta siswa mengetahui cara menggunakan gadget secara bijak. Selanjutnya program kerja yang ketujuh yaitu pos tertib, posyandu tertib, administrasi dan pelayanan. Latar belakangnya kami melakukan ini Pak karena di posyandu Mawar ini, di posyandu Mawar ini Pak pada saat posyandu tidak memiliki kartu yang mendata tinggi badan, berat badan itu kan Pak. Kemarin pas kami ke sana itu dibuat pakai kertas manual gitu Pak. Jadi demi mempercepat waktu kami membuat kertas untuk
Udah di-print, formatnya juga sudah jelas. Kami pertinggal juga di posyandu ini beserta nomor antrian, Pak, agar posyandu lebih kondusif lagi dalam menjalankan aktivitasnya, Pak. Program kerja yang terakhir yaitu membuat gapura pintu keluar desa, Pak. Ini kami pasang di dekat pintu keluar dari dusun 3, Pak, di Desa Ronggur tepatnya. Karena kalau yang untuk selamat datang telah dibuat oleh kelompok 2, jadi kami yang di kelompok 1 membuat gapura di dekat pintu keluar desa ini, Pak. Jadi inilah Pak 8 program kerja yang telah kami lakukan selama kami berada di Desa Ronggur ini, Pak. Mungkin terlebih dahulu dari Bapak, apakah ada masukan terhadap program kerja yang telah kami laksanakan, Pak? Terima kasih kepada kami, mahasiswa KBM Univ Medan yang memperingati masyarakat di Desa Ronggur Hutan. Sesuai dengan program yang kalian kerjakan, ada 8 orang itu terlaksana dengan baik, dan juga dari kalian kami juga apresiasi sesuai dengan waktu, ya, dan waktu yang sangat singkat. Sudah koordinasi juga dari baik dari posyandu, kebetulan kita posyandu Mawar sesuai dengan situasi sekarang agak kendor dikit, ya, sesuai dengan kejadian yang tahun 2025. Memang dulu ada sebagai insentif masa sekolah seruah. Kebetulan kondisi keuangan negara kita jadi ada terpotong tanpa publikasi, juga terbayarkan semua baik cendu baik PKK itu apa dan agak malas gitu. Mudah-mudahan dari bantuan dari adik-adik kami dari mahasiswa ini rencana dengan apa yang dibutuhkan di posyandu, kami ucapkan terima kasih. Dan juga kegiatan baik di sekolah, baik pembuatan papan-papan informasi, dan juga dari masyarakat khususnya di Sarung Berhuta. Waktu yang singkat, kalau waktu perlu 2 hari, itu udah agak singkat itu buat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan desa. Bukan satu kegiatan, 8 kegiatan itu bisa terlaksana walaupun bukan 100% ya, dan juga dari komunitas desa, dari masyarakat, juga dari kepada SD 12, kami koordinasi kemarin sama Bapak itu juga mendukung apresiasi kinerja adik-adik kami, khususnya di kelompok 1. Dan juga dari masyarakat, walaupun secara singkat pengertian klien di Sarung Berhuta, baik untuk kepada masyarakat, khususnya petani kopi, untuk memproduksi kulit kopi jadi
pestisida untuk mengurangi penyakit atau menambah untuk pupuk organik. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan kepada masyarakat yang datang bisa terlaksana, bisa jadi pedoman bagi petani agar tahu bagaimana situasi kopi. Tahu kita juga di Desa Lumut kurang memang di bagian pertanian. Baik ada juga PPL kita di Desa Lumut, tapi bukan profesional. Asal ada-ada aja gitu. Mudah-mudahan program yang adik-adik laksanakan di Desa Lumut bisa terserap oleh masyarakat juga, anak-anak kita baik SD, baik TK. Mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan, kalian ajarkan sama adik-adik kita bisa bermanfaat bagi mereka. Kami juga dari pemerintah Desa Lumut mengucapkan banyak terima kasih. Walaupun kalian nanti pulang dari Desa Lumut, apa yang kalian tanamkan di Desa Lumut itu bisa jadi berbuah bagi masyarakat. Kami juga mendoakan agar adik-adik sebelumnya dari Lumut dan apa yang kalian catatkan dan kalian lanjutkan program kalian untuk melanjutkan studi kalian bisa lancar sampai wisudanya. Itulah kami dari Desa Lumut. Mana tahu ada kekurangan, ada dari cara bicara, dari langkah, baik dari ucapan. Kami dari masyarakat kita minta maaf ya, dan itu yang juga bukan kami yang harapkan bahwa baik itu airnya kurang, air bersih. Itulah kendala di Desa Lumut. Banyak penempatan dari kota ke Lumut, banyak yang pindah gara-gara situasi kondisi air juga, mungkin gara-gara dingin juga kan. Itulah kasih kami dari perangkat desa juga mengucapkan banyak terima kasih, walaupun nggak bisa tetap bersama dengan klien dan mendampingi klien di posko. Situasi kondisi yang bayangkanlah ya, kami terus terang aja 1.200.000 gaji orang itu per hari. Kalau nggak kerja orang itu, apalah untuk menyambung hidup. 1.200.000 satu bulan berapa lah itu. Kalau orang itu tiap hari masuk kantor, mungkin nggak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Makanya kami, saya bilang sama adik-adik kita perangkat desa, kadang-kadang berkilir lah masuk kantor. Kadang-kadang ada yang satu orang, 2 orang, 1 minggu itu. Itulah situasi kondisi di Lumut sesuai dengan program yang adik-adik laksanakan di Desa Lumut. Kami bangga. Mudah-mudahan bisa nanti adik-adik kalian untuk ke depannya, untuk tahun berikutnya
bisa melaksanakan, melanjutkan apa program-program klien yang sudah terlaksana. Itulah yang kami harapkan kepada adik-adik kita nanti. Dan kami juga dari pemerintah desa mengucapkan, Anda tahu ada kekurangan, baik pelaksanaan program klien di desa, baik klien datang ke desa nggak ada perangkat desa, kami juga minta maaf ya. Itulah yang kepada kami, semoga program klien dengan jam klien di desa Runggut Huta jadi bahan masukanlah bagi kami masyarakat desa Runggut Huta. Itulah yang kami ucapkan. Nanti pulang dari desa Runggut Huta sampai ke Medan, apa kalian mau pulang kampung, salam sama orang tua kita ya, sama bapak sama ibu, lo langsung ke Medan kampus, salam sama bapak dosen klien ya. Itulah yang bisa kami sampaikan dari pemerintah desa Runggut Huta. Horas. Izin Bapak, sebelumnya di dalam pertemuan ini ada dosen pengampu kami Pak yang kami membimbing kami selama di desa Ronggo melalui online. Izin kepada Bapak, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada Bapak Kepala Desa dan juga perangkat desa yang berhadir dan anak-anak kami peserta KKN. Pertama-tama saya atas nama pimpinan juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Ronggolmi Huta atas kesediaannya menerima anak-anak kami untuk melaksanakan kegiatan KKN. Perkenalkan saya Pak Khairuddin Effendi Tambunan sebagai dosen pembimbing lapangan mahasiswa KKN. Nah, selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Bapak dan juga perangkat desa dan juga masyarakat desa Ronggolmi Huta atas kerjasama dan juga bimbingannya kepada anak-anak kami sehingga bisa melaksanakan KKN sampai dengan hari ini. Di sisi lain, akan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan KKN ini anak-anak kami juga tutur sapanya yang kurang pas atau tindak tanduknya yang kurang pas. Kami mohon maaf kepada masyarakat desa Ronggolmi Huta. Mudah-mudahan dengan adanya KKN ini anak kami lebih belajar lagi tentang berinteraksi dengan masyarakat atau dengan orang-orang tua yang ada di desa dan di masyarakat nantinya. Tentu bimbingan Bapak Ibu atau perangkat desa atau juga pemerintahan desa sangat berharga bagi anak-anak kami untuk kehidupan mereka ke depannya. Dan semoga di beberapa hari ke depan mungkin masih ada kegiatan yang mereka lakukan di sana. Mudah-mudahan itu bisa membantu desa atau Bapak Ibu yang berkegiatan. Mudah-mudahan menjadi hal positif bagi perkembangan di desa Ronggolmi Huta. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa masalah-masalah yang ada di desa tentu itu menjadi catatan penting bagi anak-anak kami untuk masukan bagi kampus dan juga mungkin nanti akan bisa coba kita tindak lanjuti dengan ke lembaga-lembaga lain bisa jadi. Cuma beberapa kegiatan yang sudah dilakukan anak-anak kami, kalau memang itu dirasa masyarakat atau desa itu bermanfaat, silakan ditindaklanjuti Pak. Nanti kalau misalnya bapak-bapak atau perangkat desa memerlukan bantuan mereka lagi, silakan dikomunikasikan dengan mereka agar lebih, misalnya masyarakat itu lebih paham lagi dalam mengaplikasikan program yang mereka lakukan gitu. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan dan juga
DPL saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam interaksi anak-anak kami itu tidak pada tempatnya. Saya kira itu nanti berikutnya anak-anak kami akan mempresentasikannya secara pribadi dan atau perorangan. Nanti kalaupun Bapak ada kegiatan lain silahkan. Kalau untuk prosesi mungkin simbolis untuk pelepasan cukup, saya kira nanti berikutnya adalah presentasi dari anak-anak kami. Terima kasih, itu dari saya. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Izin Pak, untuk presentasi program kerja ini Pak, nanti kita lanjut di posko atau bagaimana ya Pak? Ya terserah, kalau sekarang bisa sekarang. Memungkinkan nggak di situ sekarang? Kalau mempresentasikan dengan Bapak Kepala Desa Pak, tadi telah terlaksana Pak. Ya, kalau saya kan Bapak ya, untuk mau personal dengan Bapak, mungkin lebih baik nanti dilanjutkan di posko saja Pak. Ya maksudnya, makanya saya sampaikan kan ini hanya penyampaian program dan juga undur diri dari pemerintah desa. Nanti kan bersama dengan paparan apa yang telah kalian lakukan capai di situ. Nanti di berikutnya kan sesuai dengan panduan Anda harus presentasikan masing-masing kan. Nah itu apakah sesi di sini cukup atau tidak? Kalau tidak kita apakah posko hari ini juga atau kapan, silakan dijadwal. Jadwal ulang. Gimana? Tanya teman-temannya yang lain. Sepertinya alangkah lebih baiknya di posko Pak, karena ini juga sudah menunjukkan pukul 3. Sebentar lagi juga yang Bapak Kepala Desa juga perangkat desa akan menutup desanya Pak. Jadi apakah bisa Pak nanti dilanjutkan di pukul 4 Pak? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Tutuplah jumlah. Terima kasih ya Pak untuk hari teman ini. Muda dari semua itu, nggak berhenti-berhenti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.